warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia, saya dari Tasawuf Psikoterapi 6C akan membacakan atau mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Gambaran Upaya Lansia dalam Mengatasi Kecemasan Kesepian pada Komunitas Olahraga Pernapasan Mahatma Kampung Gulang-Gulang. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk latar belakang saya di era modern ini banyak sekali tekanan psikologi seperti stres, kecemasan, dan burnout menjadi fenomena. Nah, dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum terjadi secara global. Di tengah meningkatnya jumlah lansia memicu pada peningkatan kecemasan dan kesepian. Lansia mengatasi hal ini memperkuat ikatan sosial dengan keluarga dan komunitas hingga menekuni praktik relaksasi. Dukungan keluarga dan layanan kesehatan dapat menunjang kesejahteraan mereka. Pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak dapat memastikan untuk lansia menikmati masa tua yang sejahtera. Nah, fenomena serupa juga terjadi di lingkungan lansia di Indonesia. Banyaknya juga lansia yang mempunyai kendala atau penyakit fisik maupun non-fisik. Pada awal mulanya lansia di daerah Gulang-Gulang sering kerap mengalami kecemasan berlebihan akibat ditinggalkan semua orang terdekatnya. Apalagi pada masa tua, merasa kesepian dikarenakan anak-anak yang mulai berumah tangga dan pisah dengan tempat tinggal hingga merasakan kehilangan akibat ditinggal pasangan meninggal dan teman sebayanya. Berdasarkan beberapa literatur, komunitas Mahatma ini berpengaruh untuk kesejahteraan lansia, terkhususnya yang kerap merasakan kesepian. Setelah adanya Mahatma ini, anggota yang tadinya mempunyai banyak keluhan mulai bisa pulih dari merasakan kesepian saat ada kelompok ini menjadi punya teman sehingga merasa tidak kesepian lagi. Nah, Mahatma ini juga terinspirasi oleh prinsip-prinsip kesadaran diri dan relaksasi menjadi pelengkap. Komunitas ini tidak hanya menyediakan praktik latihan fisik saja, akan tetapi menciptakan lingkungan yang suportif, mengurangi isolasi, dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara anggotanya, terkhususnya para lansia. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas komunitas olahraga pernapasan dalam mengurangi kecemasan dan kesepian pada lansia, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor berkontribusi pada intervensi berbasis komunitas ini. Meskipun upaya mengatasi kecemasan dan kesepian pada lansia ini telah dilakukan, tantangan ini masih signifikan. Akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang memadai masih terbatas di banyak wilayah, terutama di negara berkembang atau negara Indonesia ini. Efektivitas intervensi yang ada juga bervariasi dan belum ada pendekatan tunggal yang terbukti efektif untuk semua lansia. Penajaman masalah ini penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yang kerap mengalami kecemasan. Dan semenjak itulah hal ini mulai terjadi dan terbentuklah kumpulan olahraga Mahatma cabang Gulang-Gulang ini. Setelah adanya Mahatma ini, anggota yang tadinya mempunyai banyak keluhan mulai dari mulai dari banyaknya tadi rasa cemas,
sekarang mulai bisa pulih dan merasakan kehangatan dan tidak kesepian saat ada kelompok ini menjadi punya teman sehingga merasa tidak kesepian lagi. Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara olahraga dan kesehatan mental dari penelitian Saufi Ma'ruf dan kawan-kawan tahun 2023 menunjukkan bahwa dengan berolahraga dapat mengurangi gejala depresi, meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional, meningkatkan rasa cinta diri dan percaya diri. Salah satu pernapasan yang ada di Indonesia adalah olahraga pernapasan senam Mahatma. Mahatma sendiri bukan berasal dari bahasa Sanskerta atau India, melainkan nama Mahatma adalah sebuah singkatan dari Maju Sehat Bersama. Mahatma merupakan olahraga senam pernapasan yang didirikan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Rifai dengan niat baik dan suci supaya hidup bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara mengajak orang menjadi sehat dan terbebas dari penderitaan sakitnya dengan metode yang cepat, mudah, murah, dan aman. Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang khusus menyoroti upaya lansia mengatasi kecemasan dan kesepian melalui pendekatan non-medis yang bersifat komplementer seperti terapi pernapasan ini. Padahal lansia merupakan kelompok usia yang rentan mengalami tekanan emosional akibat kurangnya peran sosial, kehilangan pasangan hidup, hingga penurunan fungsi fisik. Keberadaan komunitas pernapasan Mahatma ini terutama di Kampung Gulang-Gulang menawarkan pendekatan yang unik dan integratif karena menggabungkan teknik pernapasan, interaksi sosial, dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam satu ruang praktik yang suportif. Nah, rumusan masalah yang pertama ada bagaimana mekanisme coping kecemasan dalam mengatasi kecemasan akibat kesepian. Yang kedua ada gambaran kecemasan lansia pada komunitas Mahatma. Terus bagaimana komunitas olahraga pernapasan dalam mendukung upaya lansia mengatasi kesepian. Nah, tujuan penelitian sendiri mengetahui mekanisme coping kecemasan dalam mengatasi cemas akibat kesepian, mengetahui manfaat Mahatma bagi komunitas lansia, mengenali peran komunitas olahraga pernapasan dalam dukungan upaya lansia mengatasi kesepian, mengetahui upaya lansia mengatasi kecemasan kesepian dalam keilmuan tasawuf. Oke, pada kerangka berpikir ini, yang pertama ada aktivitas olahraga pernapasan, yang kedua ada dukungan sosial komunitas spiritual, yang selanjutnya ada mindfulness theory, dan selanjutnya ada emotion regulation theory, dan yang terakhir ada pengelolaan kecemasan dan kesepian. Metode penelitian yang akan digunakan, yang pertama ada pendekatan deskriptif kualitatif. Terus yang kedua ada jenis sumber data yang diambil. Yang pertama ada data primer, mengambil dari rujukan utama penelitian. Sumber primer adalah yaitu anggotanya dari organisasi Mahatma ini yang ada di Kampung Gulang-Gulang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur ilmiah, tafsir, buku, majalah, laporan, buletin, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan datanya yang pertama itu ada wawancara kepada anggotanya dan pelatihnya sebagai pendukung, serta ada teknik dokumentasi, ada juga teknik analisis data. Analisis ini merupakan proses yang didasarkan dengan identifikasi hubungan simetris antara variabel yang diteliti dengan tujuan agar penelitian dapat memperoleh pemahaman dalam mengenai keterkaitan antar variabel sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.
Nah, tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di komunitas olahraga pernapasan Mahatma cabang Gulang-Gulang yang berlokasi di Kampung Gulang-Gulang, Desa Cipedes, Kecamatan Pasai, Kabupaten Bandung. Komunitas ini dipilih karena secara aktif menjadi wadah kegiatan lansia yang rutin melakukan aktivitas olahraga pernapasan dan menjadi struktur komunitas yang mendukung interaksi sosial antar anggotanya. Di sini ada beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya ada dalam jurnal Borobudur pada tahun 2023 penelitian mengenai pengaruh storytelling terhadap tingkat kesepian lansia yang ditinggal sendiri di wilayah kerja Puskesmas Sewon 1. Nah, yang menunjukkan hasil bahwa diperoleh data dari kader bahwa lansia terlihat kesepian. Lansia mengatakan kesepian karena hanya sendirian, tidak ada yang menemani dan tidak ada yang diajak bicara. Ada juga dari Nurisatut Namimah 2019 Uin Walisongo. Terus ada juga Jurnal Cerdas Siswa Pendidikan pada tahun 2023 dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu ini kurang lebih ada 10 data atau literatur pendukung. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal skripsi yang akan saya ajukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.